Polsek Metro Tabansari, Jakarta Barat berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial MFR dan JN. Wakapolri Komjen Pol Ahmad Tofiri secara langsung membuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Institut Karate Do Nasional atau Inkanas Kapolri Cup 2024 yang digelar selama 3 hari di Gor Ken Arok, Kota Malang. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Wakatobi, Komunitas Konservasi Terumbu Karang Rekan Dive Wakatobi menggelar aksi bersih sampah dasar laut Pantai Cemara, Wakatobi. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 16 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polsek Metro Tabansari, Jakarta Barat berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial MFR dan JN. Penangkapan ini dilakukan setelah MFR tertangkap mencuri sepeda motor milik warga di parkiran kos di Jalan Badila 2, Kecamatan Tabansari, Jakarta Barat. Kapolsek Metro Tabansari Kompol Rianto melalui Kanit Reskrim Kompol Suparmin menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban yang ditindaklanjuti serangkaian penyidikan. Meski begitu, pihaknya juga masih memburu seorang pelaku lainnya berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku MFR ditangkap di Kampung Basmol, Kecamatan Tabansari pada 12 Desember 2024 lalu. Dari hasil interogasi pelaku, petugas kembali menangkap pelaku lainnya yakni JN yang juga terlibat dalam kasus curanmor. Dari pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 2 buah kunci letter T, 7 anak kunci letter T, 1 buah celana pendek hitam dan 1 topi hitam. Atas perbuatannya pelaku dikenakan 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Pemirsa, Direktorat Reserse Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bale Endah dan Polsek Banjaran. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan beberapa korban yang kehilangan kendaraan bermotor. Berikut laporan anggota Bithumas Polda Jabar, Bribda Ilham Nurrohman. Ditreskrim Polda Jabar beserta Polres jajaran berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ditreskrim Polda Jabar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bale Endah dan Polsek Banjaran. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan beberapa korban yang kehilangan kendaraan bermotor. Adapun modus operandi para tersangka adalah mencuri kendaraan bermotor dengan cara merusak kunci. Kendaraan curian tersebut kemudian dijual kepada penadah seharga Rp3 juta per unit. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, Ditreskrim Polda Jawa Barat berhasil mengamankan tersangka dengan inisial PD dan MA
selaku pemetik yang merupakan residivis, IN selaku pemetik, serta CS dan MI sebagai penada. Sementara itu barang bukti yang disita berupa 1 kunci letter Y dan 1 mata aztek, 6 unit ponsel, serta beberapa unit kendaraan bermotor hasil curian. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun, sementara untuk penadah dikenakan pasal 481 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun dan atau pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Pihak kepolisian akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana serupa demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis atau yang dikenal sebagai tembakau gorila. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Kasatres Narkoba AKP Heru Santoyo menjelaskan 2 pemuda masing-masing berinisial AL 18 tahun dan RZ 19 tahun warga Kecamatan Gombong, Kebumen kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka ini diamankan di depan pos ronda di pinggir jalan Gerilya, Desa Semanding, Kecamatan Gombong saat keduanya masih dalam pengaruh tembakau gorila. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sisa lintingan tembakau gorila sebanyak 10 batang, tembakau sintetis yang dikemas dalam plastik klip bening, kertas papir rokok, 4 plastik klip bekas kemasan tembakau, sebuah sepeda motor, dan sebuah ponsel. Barang bukti tersebut digunakan untuk menguatkan dugaan penyalahgunaan narkotika oleh kedua tersangka. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, tembakau sintetis tersebut dibeli secara patungan melalui transaksi melalui media online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan dendam hingga miliaran rupiah. Tunjuk aja keterangannya nanti untuk menanyakan. Jadi sampai saat ini kita ada tim dan bekerjasama dengan Reskrim, yaitu melakukan patroli cyber, dan anggota saya pun ada beberapa anggota yang kita masuk untuk ke dunia maya seperti IG, Facebook, dan lain-lain. Kepada warga masyarakat khususnya Kebumen, tolong tetap jauhi narkoba, apalagi dengan kepemilian presiden yang terbaru Asta Cita, maka kita gencar-gencarnya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi saya himbau, mohon kerjasamanya warga masyarakat khususnya Kebumen. Pemirsa, tim gabungan Kodim 0401 dan Polres Muba menggerebek kampung rawan narkoba di wilayah Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu pada 20 November 2024. Penggerebekan ini merupakan bentuk komitmen Polri mendukung program Asta Cita pemerintah, yaitu memberantas peredaran narkoba.
Pada siang ini kami Wakapolres atas perintah Bapak Kapolres memimpin langsung kegiatan pelaksanaan kegiatan gerebek kampung gitu. Kampung rawan peredaran gelap narkotika. Maka dari itu, bagaimana kita terima laporan pengaduan masyarakat di aplikasi bantuan polisi Polda Sumatera Selatan, Desa Bandar Jaya ini berkali-kali ada di aplikasi itu masyarakat melaporkan bahwa ada peredaran gelap di Desa Bandar Jaya ini, peredaran gelap narkotika atau narkoba. Dari target operasi 4 tempat tadi yang kita lakukan penggeledahan secara bersamaan, 1 di antara 4 itu kita dapatkan pelaku dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 19 paket, ada uang juga hasil penjualan. Jadi dia barusan menjual 1 paket. Jadi seluruhnya ini di hadapan rekan-rekan barang buktinya. Untuk masyarakat, terutama di Kecamatan Sekayu, khususnya di Desa Bandar Jaya, kami menghimbau hentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba. Karena sudah jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan seluruh anak bangsa, mulai dari generasi muda sampai ke generasi yang sudah dewasa. Untuk itu kita tegaskan sekali lagi, kami didukung penuh pemerintahan daerah, didukung penuh dengan Tentara Nasional Indonesia yang dalam hal ini Kodim 0401 akan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur menggelar deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Singagembara, Kecamatan Sakata Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika pada Rabu 11 Desember lalu. Hari ini kita melaksanakan kegiatan deklarasi Kampung Bebas Narkoba disampaikan oleh Kasar Narkoba dan beberapa yang sambutan terkait bahaya narkoba. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Bebas Narkoba yang diadakan seperti di Desa Singagembara ini mengurangi dari penyalahgunaan bahaya narkoba. Perkenalkan, nama saya Tunggu Parapat, Kepala Disuruh. Kami sangat mendukung dan kami tetap membantu aparat kepolisian dan pihak terkait. Kami dari Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur, harapan kami tetap mendukung sinergi antara Polres dan BNN ke depan agar lebih maju lagi. Semoga kita berantas sampai ke akar-akarnya tentang peredaran gelap narkoba. Pemirsa, dalam rangka memastikan kesiapan menjelang operasi Natal dan Tahun Baru 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo melaksanakan ram cek di terminal. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.